Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ars bersama saya Hani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu produk ID cooling yang baru, yaitu ID cooling SC226 XT Series. 226 XT Series ini adalah versi pembaruan dari ID cooling SC225 XT Black yang dulu sempat kita review di beberapa waktu yang lalu di roundup 18 hatching kalau nggak salah waktu itu. Dari pengujian kita yang waktu 18 hatching di roundup itu, kita menemukan satu kendala. 225 XT ini punya satu masalah dengan base-nya yang menyebabkan performanya dia tidak perform sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ID cooling mengeluarkan produk baru lagi untuk penerusnya itu, 226 XT ini. Nah, logikanya kalau penerus kan harusnya dia performanya lebih baik daripada pendahulunya. Kita kan penasaran juga, tanpa panjang lebar kita mau coba seri 226 XT Basic XT ini. Oke, sebelumnya kita refresh dulu ke kalian. Jadi ini yang 226 XT. Kebetulan kita juga masih menyimpan yang 225 XT yang lama. Jadi ini untuk sekedar refresh saja buat kalian 225 XT yang lama itu bentuknya seperti apa. Oke, kita unboxing dulu dari 226 XT ini. Ini unboxingnya kali ini langsung saya buka bersamaan ya, karena dua barang ini sebetulnya identik sama persis, yang membedakan hanya fan-nya yang satu ARGB dan yang satu black tanpa ARGB. Oke. Nah, ketika kalian buka, bahkan isinya pun sama kurang lebih. Ada 3 kompartemen, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kalau kalian buka di sini, ini isinya heatsink-nya, heatsink. Ini fan-nya. Nah, oke. Dan kemudian yang ini adalah kelengkapannya. Oke, kita buka salah satu aja ya, yang representatif untuk unboxing ya, kurang lebih sama semua. Kita buka yang ARGB karena kalian semua suka yang berwarna-warna. Kita buka mulai dari fan-nya dulu. Fan-nya untuk yang ARGB bentuknya seperti ini. Ini kurang lebih, ini fan model baru ya. Nah, kalian bisa lihat 12 volt 0,25 ampere. Konektornya dia 4 pin PWM dan 3 pin ARGB. Oke. Kalau yang black, fan-nya standar. Yang black ini fan-nya fan TF ini. Modelnya seperti fan TF. Nah, seperti ini. 4 pin PWM, kemudian dia 12 volt 0,2 ampere. Oke. Kemudian untuk kelengkapannya, kita lihat. Nah, kelengkapannya yang kita dapatkan adalah controller ARGB untuk yang seri ARGB ya. Jadi kalau kamu motherboard itu tidak ada 3 pin ARGB, kalian mau pakai ini di komputer yang lama-lama masih bisa. Ini ada kontrolernya seperti ini. Jadi kontroler fan-nya masuk ke sini, powernya menggunakan power SATA, power untuk hard drive SATA ini. Dan di sini ada kontrolernya. Oke. Pasta yang diberikan, sebentar. ID cooling Pros X 25. Nah, seperti ini. Oke. Clip fan ada 4. Sama, baik untuk yang RGB maupun yang black juga sama, ada 4, jadi bisa digunakan untuk konfigurasi push pull. Kemudian ini backplate untuk LGA 1700 dan 115X 115X dan 1200 ya, sama. Nah, seperti ini untuk backplate-nya. Untuk LGA 1700, ini untuk LGA 115X dan 1200, LGA 2011 dan 2066, kupingnya untuk Intel dan AMD. Seperti ini. Pengunci untuk kupingnya ada 4 biji dan ada stiker badge untuk di PC case kalian. Terserah mau ditaruh di case atau dimanapun juga bisa. Heatsinknya bentuknya seperti ini, kalian lihat, tebal. Kemudian ada total headbandnya ada 6 mili. Nah, seperti ini. Jadi dia didesain untuk supaya ada jeda untuk memory clearance ya. Base-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Ini dia nickel plating, jadi sudah dilapisi oleh nikel. Oke, ini untuk SC226 XT. Black dan ARGB sama, bedanya cuma fan aja. Kelengkapan sama semua. Kemudian kita ukur beratnya. Berat dari heatsink ini tanpa fan ada di 771 gram ya. Hampir 1 kilo ya. Nah, kemudian ini untuk pembandingnya. Kalian ingat, nah ini SC225 XT, sorry. Ini yang dulu kita pernah coba itu ini.
Base-nya pun masih Target Touch. Oke, ini hedgingnya aja, beratnya 771 gram. Oke, sekarang kita coba yang 225 XT. 225 XT ini beratnya ada di 636 gram, berarti ada selisih sekitar 140 gram something ya, hampir seperlimanya ya. Ya logikanya kalau selama ini saya nyoba cooling sih, massa dari heatsink ini akan mempengaruhi performamu. Ya nanti kita lihat aja apakah teori saya itu betul apa enggak. Ini unboxingnya sudah selesai, sekarang saya akan menunjukkan kalian bagaimana cara memasangnya di platform Intel i9 12900K LGA 1700. Mainboard yang kita pakai adalah Maximus Z690 Hero. Yang seperti kalian lihat, Maximus Z690 Hero ini dia punya mounting hole untuk cooling yang tidak kompatibel dengan 1700. Jadi dia ada mounting hole-nya untuk 1200. Jadi kamu mau pakai 1200 dan 1700 bisa di sini. Nah, cuma 1200 ada kelemahannya sendiri sih. Nanti saya akan jelaskan. Ini kelengkapan yang saya butuhkan untuk 1700 sudah ada di meja ini. Sudah saya pilah-pilah semua yang saya butuhkan untuk 1700. Oke, sekarang kita mulai pemasangannya. Ini backplate yang paling penting ya. Ini backplate-nya untuk 1700. Bedanya apa? Sebentar. Kalian bisa lihat di tangan saya ini yang ini LGA 1700, yang ini LGA 1200. Bedanya apa? Kalian lihat lubang untuk bautnya ini, murnya ini. Ini kan dia lebih besar daripada yang ini. 1200 ini kan bunder gini aja. Sedangkan yang ini kan 1700 kan nggak bunder, agak lonjong, nggak jelas ini bentuknya apa ini. Nah, bedanya apa ketika kalian pasang? Nah, gini. 1200 ini 1200 ya. Kalau tak pasang ke Asus ini sama. Semuanya akan masuk. Nah, kalian bisa lihat ini masuk kan? Terpasang dengan sempurna. Tapi di bagian belakangnya kalian bisa lihat ini. More yang ada dua di atas ini, lubang ini kan nggak pas masuknya. Begitu pula dengan dua yang di sini. Ini nggak pas. Jadi kalau kalian lihat di sini itu nanti mungkin kelihatan nggak kan? Miring ini. Kelihatan ya? Nah, ini ngangkat kan ya, backplate-nya ini. Dia terpasang tapi ngangkat. Nanti efeknya apa? Tekanannya dari coolingmu ke prosesor, itu yang akan membedakan. Ini 1200, saya lepas. Sekarang kita pakai yang 1700. Nah, kalian bisa lihat. Kalau 1700 terpasang, ini semuanya align. Nggak ada yang ngangkat. Jadi pas. Nah, lihat lagi nggak? Lurus. Terus ya, kelihatan ya. Jadi bedanya itu 1200 dan 1700. Jadi kalau kalian mau tanya, loh berarti 1200 cooling ini nggak sempurna dong untuk mainboard Asus ini. Ya memang dia tidak sempurna, tapi kan ini kan solusi sementara sampai kalian kalau ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin asumsinya Asus vendor cooling kalian akan memprovide bracketnya 1700. Jadi ini solusi sementara supaya kalian bisa pakai mainboard ini dengan cooling yang lama gitu loh. Cuma dengan 1200 tidak akan optimal performanya. Oke, sekarang backplate sudah terpasang. Kita pasang ininya dulu stand off-nya dulu. Ini yang kita harus pakai yang punya 1700 ya, karena tingginya pun berbeda. Oke, kita bisa pasang. Selanjutnya kita pasang bracketnya. Nah, kalian kalau masang ini nggak ngerti caranya bagaimana, kalian tinggal baca ini. Di buku manual pasti ada semua, termasuk orientasi pemasangan bracketnya ini. Ini ada gambarnya semua, harus menghadap kemana. Nah ini kalian lihat ya, copingnya kan menghadap ke dalam. Kalau kalian masangnya menghadap keluar dan coolingnya nggak bisa dipasang terus ngamuk-ngamuk, ya berarti jangan salahkan vendornya atau jangan salahkan reviewernya, kalian yang nggak baca buku manual. Seperti yang kalian tahu ya, kita kalau mengencangkan bracketnya ini seperti mengencangkan ban mobil. Jadi saya selalu mengencangkannya X, menyilang seperti ini. Mengencangkannya bagaimana? Ya dikencangkan sewajarnya. Jadi ketika obeng ini sudah bisa diputar pakai tangan, ya sudah selesai. Nah, oke, selesai. Sudah terpasang, kemudian pasta. Pasta seperti biasa. Pengaplikasian pasta kita selalu pakai metode X. Oke. Nah, satu yang kalian harus perhatikan kalau kalian pakai SC226 XT ini, kalian harus punya obeng yang panjang seperti ini. Kenapa? Karena untuk masang mengencangkan pengaitnya yang di belakang ini butuh obeng yang panjang, karena ya ini kalian bisa lihat. Nah, maksudnya kan panjang.
Kalau kalian pakai obeng yang kecil kayak saya ini, nggak masuk dia, nggak nyentuh. Ya ini mungkin satu kekurangannya yang Dodonam XT ini, dia nggak menyediakan obeng panjang seperti ini, karena nggak semua orang punya obeng panjang seperti ini juga. Jadi ya semoga dengan kalian melihat review ini, kalian beli obeng dulu sebelum beli gulingnya. Oke, kemudian kita pasang di sini. Kalau saya masang ini selalu masang dari bagian yang paling sulit dulu, berarti yang bagian belakang. Nah, bagian belakangnya sudah terpasang, baru kita pasang yang depan. Seperti biasa ya, kalian kalau mengencangkan ini ya dikencangkan sewajarnya. Jadi begitu selesai obengnya ini sudah nggak bisa diputar, ya sudah berhenti. Karena ada beberapa kejadian di mana kita mengencangkan ini terlalu bersemangat, jadi tenaganya terlalu powerful. Ini sudah nggak bisa muter, masih dipaksa muter. Apa yang terjadi? Jadi bracket itu kan dia ada threadnya ini di sini. Nah ini kan di sini masuk di sini, ini kan cuma ditempel masuk, ada geriginya. Jadi geriginya ini akan dol, jadi kalah dan dia jadi muter, lepas akhirnya. Itu ada kasusnya seperti itu, dan saya juga tidak tahu kenapa orang-orang memasang itu menggunakan tenaga yang amat sangat powerful sekali. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian kita masukkan dulu test bednya kita ke sini, baru kita pasang fan-nya terakhir. Masangnya kan sebetulnya ya nggak susah-susah amat, jadi ya standar lah masangnya. Nah, terus yang kalian harus perhatikan itu di sini untuk compatibility memori ya. Kebetulan saya hari ini cuma bawa memori yang low profile, cuma nanti ya bisa kelihatan lah. Ini kelihatan kan? Nah, kalian kalau masang memori yang low profile di slot yang pertama, apakah ada masalah dengan compatibility memorinya? Aman. Ini kalau kamu pakai low profile aman. Kamu pakai cooling memori yang dengan cooling yang agak tinggi itu juga aman, nggak kena, masih ada jedanya. Kecuali cooling dari memori kalian itu agak tebal ya. Kalau agak tebal mungkin dia akan makan ke dalam sedikit. Oke. Jadi compatibility memori aman ya, nggak ada masalah ini. Konektor fan kalian masukkan ke dalam headernya untuk fan, dan RGB kalian masukkan ke 3 pin RGB. Ingat, jangan main tushball karena 3 pin ini bisa jadi 4 pin kalau kalian paksa. Akibatnya apa? Antara fan-nya yang mati atau motherboardmu yang mati. Oke, dan selesai. Langsung kita tes. Nyala. Kalian bisa lihat kalau sudah menyala, efek RGB-nya seperti ini. Maafkan ketidakrapiannya, karena ini cuma sekedar menunjukkan ke kalian bagaimana efek RGB dan cara pemasangannya. Oke, test band kita sudah terpasang. Kalian bisa lihat spesifikasi dari test band yang kita gunakan ada di sebelah kiri saya, sebelah kanan sorry. Itu seperti biasa ya, test band yang kita gunakan ya ini aja udah. Suhu ruangan yang kita gunakan untuk pengujian kemarin ada di sekitar 26 derajat Celcius ya, plus minus 1 derajat ya. Pengujian kita sudah lakukan secara offline, jadi yang di sini ini saya cuma menunjukkan ke kalian aja bagaimana kalau dia sudah menyala dan sebagainya. Tapi kita menguji secara offline di ruangan yang berbeda. Itu sudah kita jelaskan kemarin di konten ketika kita live dengan LHPC. Dan kemudian untuk metode pengujian kita menggunakan 2 tes. Jadi tesnya menggunakan Cinebench R23 10 menit test throttling test dengan 2 setting yang berbeda. Yang pertama kita menggunakan TDP dari speknya Intel, yang kedua kita overclock 12900K ini menjadi 5 GB untuk P-core-nya, dan E-core-nya ada di 3,9 GB. TDP-nya ada di angka 200 wattan kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya akan membacakan dulu grafiknya ya. Grafiknya kalian bisa lihat di layar monitor kalian sekarang. Ini kondisi default dulu ya, ikut TDP-nya Intel 225 dan untuk 226 XT RGB Black dan 225 kalian bisa lihat core clock-nya di sini. Average-nya ada di berapa untuk standarnya Intel nih, TDP-nya Intel ini. Average ada di 4,1 GB untuk P-core-nya dan E-core-nya ada di 3,2, sekitar itu, angka-angka itu. Kemudian untuk skor Cinebench-nya kita bisa lihat di sini. Peringkat pertama ada 226 XT Black di 23.375. Yang kedua ada yang 226 XT ARGB di 23.260 dan 225 XT di 23.122. Jadi ya masih dalam marginal error lah ya, sekitar 1%-an ini kira-kira. Jadi antara 225 dan 226 pada kondisi defaultnya Intel, di mana itu TDP-nya ada di 125 watt untuk long sustain-nya dia. Dua cooling ini skornya sama, kurang lebih sama. Kemudian kita beralih ke temperaturnya dia. Temperaturnya dia untuk
ini package ya, package berarti dari CPU core, GPU, dan Northbridge yang ada di dalam prosesornya itu semua digabung jadi satu, ya ini package temperatur ini. Kalian bisa lihat package temperatur ini di grafiknya ini. Peringkat pertama ada 226 XT Black 71,72 derajat Celcius, disusul dengan 226 XT ARGB 72,62, dan yang ketiga ada 225 XT di 73,89 derajat Celcius. Berarti kalian bisa lihat dari ketiga cooling ini untuk TDP 125 watt itu sama-sama mampu menghandle semua. Patokan saya begini, kalau misalnya ada satu vendor cooling yang menulis di dosnya itu seperti ini, contohnya ini packaging lama ya, packagingnya 226 XT yang lama ya, tulisannya seperti ini, dia ada tulisannya TDP 250 watt. Begitu juga nanti kalau kalian lihat yang 225 XT itu ada tulisannya kalau nggak salah 220 watt kalau nggak salah. Jadi patokan saya begini, apakah rating TDP ini sesuai dengan klaimnya pabrik atau tidak, itu agak susah karena mereka punya metode pengujian sendiri-sendiri. Tapi di labnya kita, di tes labnya kita, saya punya konklusi kalau TDP 250 watt ini berarti begini. Ini kalau pakai prosesor dengan TDP sampai 250 watt dan dia tidak throttling, artinya dia mampu menghandle TDP 250 watt itu. Meskipun TDP antara Intel dan AMD itu berbeda. Jadi kita bisa menarik conclusion-nya, jadi konsensusnya kita bisa narik gitu loh. Kan nggak mungkin kita ngomong ini sanggup menahan TDP 250 watt, tapi begitu kena yang 125 watt sudah throttling. Berarti kan nggak benar klaimnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Variabel berikutnya yang selalu saya sertakan dalam pengujian itu untuk mengetahui apakah cooling ini bisa menghandle, maksudnya penyaluran panasnya itu bisa beres apa enggak, itu package power. Jadi package power ini bukan package power dalam satuan watt untuk panas loh ya, ini watt untuk daya. Jadi berapa besar daya yang dibutuhkan prosesormu untuk menjalankan Cinebench R23 selama 10 menit ini. Yang peringkat pertama ada di 226 XT ARGB 131,52 watt. Disusul yang Black 131,03 dan 225 XT yang biasa 129,45. Semuanya masih dalam marginal error, ada di 129 sampai 131 watt. Kemudian grafik terakhir kalian bisa lihat di RPM fan. Kalian bisa lihat di sini kalau selama dalam TDP yang wajar 125 watt, rata-rata ketiga cooling ini di bawah 1000 RPM semua. Tapi yang kalian harus ingat adalah 225 XT punya dua fan. Jadi otomatis 951 RPM ini kali 2. Noise-nya pasti berbeda dengan yang 226 XT ini. Oke, itu kesimpulannya untuk yang default ya, TDP-nya Intel ya. Kemudian kita beralih ke yang overclock. Yang overclock ini saya mengingatkan lagi, ini kan selalu banyak orang yang bertanya, itu nggak relevan kalau cooling harganya 300.000, 400.000, 500.000, dites pakai i9 12.900K yang harganya 9 jutaan, itu nggak masuk akal. Kalau i9 itu harus pakai water cooling 360, water cooling 240. Jadi begini, karena kita mau tahu bagaimana cooling ini performanya bagaimana, kita harus menggunakan prosesor dengan TDP yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita tahu gitu loh. Kalau ini pakai TDP yang tinggi mampu mengatasi, berarti otomatis yang di bawah-bawahnya itu kayak i7, i5, i3 atau bahkan mungkin Ryzen 95 950X itu pasti dia mampu mengatasi, karena yang paling tinggi pun dia mampu mengatasi gitu loh. Itu logika berpikir simpelnya dari kita. Kenapa kok kalian terus nanti akan tanya, Mas kenapa nggak pakai HDD? HDD-nya Intel atau Threadripper? Jawabannya simpel, saya nggak punya uang sebanyak itu untuk beli platform itu, selesai. Oke, lanjut ke tabelnya ya. Ini untuk yang di overclock ya. P-core ada di 5 GB, E-core ada di 3,9 GB, V-core ada di 1,35 volt, dan LLC-nya untuk V-core ada di level 4 untuk Asus ini. Oh ya, tadi saya lupa ngomong, ini fan profile-nya untuk pengetesan, kita nggak ngubah apa-apa dari settingannya Asus, jadi masih fan profile-nya, Q-fan-nya yang normal. Oke, kita bisa lihat di sini untuk core clock-nya dulu, 226 XT, ARGB, P-core-nya ada di 4,9 GB, 49999 something, 225 juga sama, 226 juga sama. E-core-nya ada di 3896, untuk 226 XT ARGB, 225 XT ada di 3894, 224 XT Black juga sama. Jadi kurang lebih ketiga cooling ini mampu menghandle semuanya sampai 200 watt ini. Maksudnya untuk settingannya kita, overclock-nya P-core di 5 GB dan E-core di 3,9. Nah, kemudian kita lihat hasil benchmark-nya ini. Cinebench R23 untuk 226 XT Black ada di 28.265,
disusul oleh 226 XT RGB di 28.216 dan 225 XT di 28.189. Jadi marginalnya dia juga kembali lagi nggak terlalu banyak, cuma beda 1-2%. Kemudian kita lihat apakah ini kan yang terakhir yang paling dilihat, paling gampang kan ini, apakah 225 ini bisa jadi penggantinya 226 XT ini. Kita lihat CPU package temperaturnya, untuk temperaturnya ya. 226 XT Black itu ada di angka 93,04 derajat Celcius. Yang XT ARGB ada di 93,54 derajat Celcius, disusul dengan 225 XT di 96,57 derajat Celcius. Jadi 226 XT ini performanya lebih baik sekitar 3 derajatan dibandingkan 225 XT. Apakah lebih baik? Ya kalau buat saya sih improvement ya improvement. Lebih baik meskipun 1-2 derajat ya dia tetap lebih baik. Kemudian untuk package powernya kalian bisa lihat variannya dari 225 ke 226 kurang lebih sama semua, 197 watt something. Kemudian untuk CPU fan RPM-nya kalian juga bisa lihat 225 XT ada di 1742, 226 XT Black ada di 1779 dan 226 XT ARGB ada di 1863. Jadi ketika dia sudah di-push sampai TDP 200 watt, fan-nya langsung jalan full semua ini. Ya, tapi kembali lagi, 225 XT itu fan-nya kali 2, jadi otomatis noise-nya pasti akan berbeda dengan 226 XT. Nah, ketiga cooling ini sebetulnya untuk TDP 200 watt itu mampu mengatasi semuanya. Jadi klaimnya dia di TDP 250 watt dan 225 XT di TDP 220 watt itu semuanya mampu menghandle ini. Karena kalau buat saya ini masih belum throttling ya, kecuali yang 225 XT ini sudah merepet-merepet jurang ini udah yang 96 ini. Makanya kita nggak pernah ngomong 250 watt TDP 250 watt ini pasti beres 250 watt, enggak. Caranya tahu bagaimana ya, dengan ngetes seperti ini. Ini bahkan ratingnya 250 watt pakai 200 watt aja sudah 90 derajat sekian. Ya kalau buat kita, apakah ini sesuai dengan klaimnya? Ya sesuai, karena dia nggak throttling. Throttlingnya Intel ada di angka 100 derajat kalau yang Alder Lake ini. Begitu nginjak 100 derajat, dia langsung akan turun. Jadi kalau buat saya, 226 XT throttling, nggak throttling, aman-aman. Ya cuma bijaksananya, kalau 90 derajat memang panas sih, tapi memang kita memposisikan i9 ini supaya dia mampu memeras cooling ini sampai titik darah penghabisan. Nah, oke. Hasilnya kalian sudah lihat toh. Sekarang kalian yang tunggu-tunggu pasti kesimpulannya. Sebetulnya cooling ini worth it dibeli apa enggak, kan selalu itu yang selalu kalian cari-cari itu. Sebentar kan. Oh ya, saya lupa. Tadi ngomong ngetes ini saya lupa. Pastanya kita nggak pakai ini loh ya, kita nggak pakai Frost X25 kayak yang ini loh ya. Kita ngetesnya pakai KPX. Tadi memang untuk menunjukkan ke kalian ini pemasangannya bagaimana, kita pakai pastanya ID Cooling ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau kalian tanya ke saya, 226 XT ini apakah bisa dijadikan pilihan buat kalian untuk upgrade cooling dari 225 XT? Kalau buat saya, jawabannya adalah mampu digunakan, maksudnya boleh digunakan sebagai pengganti dari 225 XT. Karena apa? Karena pertama, suhunya lebih rendah 3 derajat dalam kondisi di overclock. Yang kedua, dia lebih silent karena cuma satu fan, tidak dua fan. Dan yang ketiga, 225 XT pun kabarnya sudah tidak masuk lagi ke Indonesia. Karena produk itu sudah di phase out dan digantikan dengan 226 XT. 226 XT RGB ini ada di harga 650.000, sedangkan yang Black ada di harga 580.000. Jadi harganya kurang lebih itu sama dengan 225 XT yang dulu ya. 225 XT dulu kalau nggak salah harganya sekitar 550 ribuan mungkin ya, sekitar segituan. Jadi di range harga yang sama, yang Black ya, kita ngomong yang Black ya. Jadi ini ya oke lah. Tapi kalau kalian bilang, oh, yang RGB mahal 650.000, ya iyalah. Lah kamu pikir masang lampu nggak bayar apa? Ya jadi yang RGB selalu lebih mahal. Bentuknya seperti ini. Kalau yang Black nggak ada lampu-lampunya. Nah, jadi apakah kalian mau beli cooling ini apa enggak? Ini semuanya saya kembalikan ke kalian. Maksudnya ini worth it apa enggak dibeli? Yang harus kalian pikir apa? Kalian harus menyesuaikan dengan budget yang kalian punya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus menyesuaikan dengan prosesor yang kalian pakai. Yang ketiga baru case kalian bagaimana. Case itu casing komputer. Nanti tak bilang case kalian bingung. Case kasus itu ya
kasus itu case. Nah, kita ngetesnya open edge fan ya, kalian harus ingat ya. Jadi itu pasti akan berbeda dengan kalian kalau pakai di dalam casing komputer kalian. Jadi kesimpulannya bagaimana, mau beli atau tidak, apakah ini oke atau tidak, semuanya kembali ke kalian bagaimana. Tapi kalau kalian pakai i3 atau FF pakai ini, ya yang pasti kalian akan mendapatkan pengalaman menggunakan komputer yang tidak ada bunyinya. Jadi fan-nya ini tidak akan mengganggu telinga kalian. Khusus untuk kalian yang punya telinga sensitif kayak saya, cooling ini oke sih. Saya suka cooling ini karena bunyinya hampir nggak kedengeran lah. Saya pakai open test band aja nggak kedengeran. Kalau kalian jalannya case, ya otomatis pasti nggak akan kedengeran juga. Oke, dari saya hari ini sekian untuk pengetesan Duodeno XT. Kita akan ketemu lagi di pengujian berikutnya. Pengujian berikutnya itu kedatangan, ini teaser ya, bentar. Saya baru pertama kali ini dapat kiriman cooling yang amat sangat eco-friendly. Nah, kalian pasti penasaran ini apa? Ya sudah, dinantikan di konten berikutnya. Oke. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan kawan-kawan. Bye-bye.